كالأهلام منهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, para jemaah Syarwarutil Irtirima yang sangat kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, malam ini saya hanya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang wudu. Kalau beberapa minggu yang lalu masalah rukun-rukunnya, sekarang adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Karena kadang-kala banyak di antara kita yang masih salah paham. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak membatalkan wudu dianggap membatalkan wudu. Ada yang sebenarnya membatalkan wudu tetapi dianggap tidak membatalkan wudu. Oleh karena perlu kiranya untuk dijelaskan malam ini bahwa hal-hal yang membatalkan wudu, karena ini menjadi syarat daripada sholat, itu ada 4. Yang pertama, khurujus syai'i minas sabilaini. Jadi keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Illal maniyah, kecuali mani. Jadi apapun bentuknya, sesuatu yang keluar dari jalan kemaluan depan dan kemaluan belakang, cair, padat ataupun berbentuk angin, selain mani, itu dapat membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu umum, lumrah ataupun tidak lumrah? Nah, kalau yang lumrah misalnya kencing, buang air besar itulah, atau mengeluarkan sesuatu yang tidak lumrah. Nah, misalnya ada orang yang mengeluarkan kelereng mungkin ya itu dapat batal juga wudunya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang selain air mani, kecuali air mani ya, kalau keluar sendiri misalnya itu tidak batal. Selain itu batal. Kemudian yang kedua adalah murtad, orang yang keluar dari Islam. Jadi ada orang yang punya wudu awalnya Islam, seketika kemudian dia murtad, maka seketika wudunya menjadi batal. Yang ketiga adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa disebabkan 3 hal. Yang pertama karena tidur. Jadi tidur, kecuali tidur duduk yang tidak mengangkat bokong jari. Jadi kalau tidur, selain tidur wudu, selain tidur duduk itu yang tidak, bokongnya tidak mengangkat, maka batal. Karena itu masuk dalam kategori hilang zawalul aqli. Kemudian yang kedua adalah tidur ya, bukan ngantuk. Beda antara tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk tidak batal. Karena kalau ngantuk, apa bedanya ngantuk dengan tidur? Tandanya kalau orang tidur ini adalah mimpi. Orang sudah mimpi berarti tidur. Tapi kalau cuma ngantuk ini masih mendengar, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak, itu tidak batal wudunya. Kemudian yang kedua, zawalul aqli ini juga bisa disebabkan gila. Orang gila. Jadi orang punya wudu kemudian gila, ya batal wudunya. Atau juga mabuk, orang yang mabuk. Atau ayam. Orang yang punya penyakit epilepsi itu kan juga bisa hilang. Pokoknya sesuatu yang bisa menghilangkan akal itu seketika wudunya menjadi batal kalau hilangnya. Nah, yang keempat ini yang kadang-kadang perlu kita pahami adalah menyentuhnya kulit di antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Kemudian perempuan itu sama-sama besar, jadi laki-laki dan perempuannya sudah sama-sama besar, sama-sama baligh, dan bila hailin, tanpa ada hail, tanpa ada penghalang, jadi mubasyarah, langsung antara kulit dengan kulit. Maka ketika ada seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah, tidak ada penghalang, sama-sama besar, sama-sama baligh, maka saat itu juga menurut Imam Syafi'i wudunya itu menjadi batal. Tapi menurut Imam yang lain ada yang mengatakan tidak batal. Cuma karena kita ikut Imam Syafi'i, ya sudah ikut Imam Syafi'i saja. Nah, kemudian wanita yang disentuh itu adalah wanita yang ajnabiyah, wanita yang bukan mahram. Bagaimana kalau ada orang yang menyentuh mahramnya? Apakah wudunya batal atau tidak? Nah, ini yang kadang-kadang salah paham di antara kita.
bahwa kemudian kalau ada orang laki-laki bersentuhan kulit dengan mahramnya, mahram ini artinya orang yang haram dinikahi, Pak. Ini dirinci. Jadi tidak semua mahram itu kemudian kita menyentuhnya tidak batal. Dikatakan dalam fikih itu bahwa orang yang tidak batal wudunya bersentuhan kulit dengan mahram itu hanya ketika dia bersentuhan kulit dengan mahram yang mu'abbad, mahram yang status mahramnya itu selama-lamanya. Adapun kemudian ketika seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan mahram, tapi mahram itu yang sifatnya sementara, tidak selamanya, maka itu dapat membatalkan wudu. Maka di sini kemudian perlu kita pahami dulu, mahram itu siapa saja. Nah, mahram wanita yang haram dinikahi, sebenarnya bab pernikahan, tapi ada kaitannya dengan wudu ya. Mahram wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam. Ada yang sifatnya selamanya, namanya mahram abad. Ada yang sifatnya sementara, tidak selama-lamanya. Jadi bisa berubah suatu ketika, bisa tidak mahram lagi.